Debbie, siapa orang red flag ini di sebelah kamu? Siapa dia? Jelaskan. Kamu nggak seharusnya tahu. Cuman aku harus bilang dia coba. Siapa kamu? Ya gimana? Debbie yang datang ke gua? Nggak boleh gitu nggak sih? Seakan-akan gue ngejar-ngejar lu banget. Kan acting, lu udah biasa FTV lo. Seakan-akan gue ngejar-ngejar lu banget. Kita kedatangan Kevin. Asik. Kok lu gak pakai lanyard? Aduh, udah. Capek udah cukup dari resign dulu deh. Udah cukup. Udah takut maksudnya. Berarti Gila. lo hari ini lagi menyamar sebagai apa? Sebagai cowok Green red flag. flag? Enggak, aslinya dong. Oh, Sama. ini- Aslinya apa? Aslinya harusnya green flag ya sebenarnya. Oke. Enggak mungkin red flag aslinya. Tapi sih kalau gue lihat-lihat dari muka lo sih sedikit Ayo. Sedikit apa? Sedikit apa? Sedikit manis ya. sedikit red flag nggak sih? Oh, oke. Jangan-jangan lo acting tuh beneran ya? Enggak. Ngaku? Enggak. Ngaku? Enggak. Bohong. beneran. Terus lu semua ide konten lu tentang orang red flag itu datangnya dari mana? Datang dari pengalaman. Tuh bener tuh ternyata. Ternyata itu review orang-orang tentang dia. Enggak. Pengalaman gue pernah seperti itu kan. Seperti itu kan gimana sih? Berarti lo korban. Pernah Lu digituin. korban. Pernah. Oh, oke. Itu berangkat dari situ pertama. Kedua, emang basicnya emang sering ngobrol. Dari dulu temen gue tuh sebenarnya banyak yang cewek emang. Oke. Nah, gue dicurhatin lah. Uh-huh. Ya itulah kelakuan pasangan-pasangan yang brengsek gitu-gitu. Nah, gue Oke. tahu semua tuh cowok-cowoknya bagaimana. Uh-huh. Nah, akhirnya memori itulah yang akhirnya buat gue jadi ide konten sekarang. Itu tuh dari orang-orang cerita ke lu. Dari orang-orang cerita. Berarti menurut gua teman-teman lo semua yang menyumbang segudang ide ke lo Betul. itu sekarang wajib mendapat Royalti. Bener ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Teman-temannya Kevin tuntut royalti Sumpah, ke sumpah. dia sekarang. Lo kalau butuh lawyer kita ada nomornya. Ntar kita tulis di sini. Tapi banyak juga lah pada akhirnya gue bikin kayak gitu yang DM yang ini baca-baca komen si orang curhat gitu. Akhirnya bisa jadi ide juga. Oh iya dari komen-komen orang-orang Dari ya. komen, dari DM juga. Akhirnya itulah. Soalnya emang netizen tuh emang kadang-kadang komennya tuh apa ya, unik gitu. Iya. Unik, cerita itu ada-ada aja kan. Dan bener ya maksudnya tiba-tiba curhat aja gitu. Curhat sama lu terus lu Dia ladenin curhat juga. Enggak gue baca. Ada tapi yang gue ladenin. Parah. Ada nggak nih yang DM ke lu kayak curhat terus lu balas lagi, terus dia curhat lagi, terus lu balas lagi, terus lu cinlok. Oh enggak sih. Oh, enggak. Nggak ada. Dia gak sampai cinlok deh kayaknya gak harus cinlok. Enggak sih. Oh, Sayang enggak. banget. Gue pernah tapi kayak minggu lalu gue ke Jogja, gue seminar ini ya. Seminar jadi lagi foto gitu lah, antri foto gitu. Terus tiba-tiba ada yang datang, dia curhat bahwa Kak sebelum sehari ini aku datang, aku tuh habis diselingkuhin sama pacarku. Dia nangis di situ cerita gitu. Ya ampun. Terus gimana Terus respon lu? gue jadi kayak Ada yang ketok. Bentar guys. Apa ini? Ayo cepet. Ini gimmick. Cepet lari. Apa ini guys? Ada yang endorse. Beginilah kehidupan di kampung ini. oh udah loh, itu pun gak masuk ke sini loh. Ntar dia muka. Ya udah gue jadi dengerin dia gimana sama pasangannya gitu. Itu tapi lucu aja pada akhirnya ketemu teman-teman dari followers yang curhat gitu. Itu kalau curhat gitu lu beneran dengerin. Oh dengerin dong. Lu dengerin terus lu kasih masukan. Kasih masukan, bukan masukan yang gimana-gimana sih, cuman paling kayak kata-kata gue adalah ketika lu diselingkuhin sama pasangan lu, berarti udah tandanya Tuhan membukakan mata lu untuk dan menunjukkan ke lu bahwa itu bukan pasangan yang tepat buat lu. Udah gitu doang sebenarnya basically gitu. Ya tapi memang betul. Tapi Iya, memang iya, betul. iya, iya. Daripada Bener. sadar telat. Betul. Iya kan? Nah Lebih itu, bahaya. ini gue selalu bilang jangan kayak gue, soalnya terlambatnya telat, sadarnya telat Sadarnya gitu. telat. Oh berarti lu pernah sadarnya telat? Ya pernah lah, ini ada momen yang akhirnya membuat gue cukup sakit hati gitu-gitu. Jadi jujur itu malah yang bikin gue akhirnya sampai sekarang. Oh, Gitu. itu yang
drive lu untuk menjadi lu yang sekarang? Semua konten gue baik dari yang zaman BUMN, zaman Red Flag ini semua berangkat dari permasalahan saat itu ini. Gitu. Oke. Akhirnya gue ubah gimana POV dalam tanda kutip POV korban itu jadi pelakunya di konten gitu. Oh, tapi kalau misalnya dari lu kan Jogja. Jogja. Lu dari Jogja. Gue dari Jogja. Lahir dan besar di Jogja. Lahir dan besar di Jogja. Nah, lu kenapa memilih untuk pindah ke Jakarta? Pengen jadi artis. Anjay. Sumpah. Loh, ini artis Gua- FTV loh. Bukan gitu maksudnya. Gue tuh pernah bilang sama Marco, jadi gue nunjukin konten reels lo di Marco. Gue tuh kalau misalnya lagi nonton film gitu, gue tuh suka banget perhatiin actingnya orang. Terus pas gue nonton konten-konten lu di Instagram, menurut gue acting lu tuh bagus banget. Amin, Dan amin. menurut gue porsinya tuh pas, Oke. nggak berlebihan, nggak kurang juga, dan pas. Oh, Acting lo bagus banget loh. amin. Mas Dendi dulu orang susah bang. Aku juga Mas Dendi, aku juga Saya Mas salah, Dendi. Mas Aku Dendi. bisa Aku- kok, kayak mungkin dipahat sedikit langsung oke. Iya. Aku nggak usah Mas, makasih. Kita berdua aja boleh kok. Kita, Apa iya, nih judul betul. apa nih Mas Dendi? Iya, sama tahu jadi pasangan suami istri. Horor sih oke sih, kalian main horor. Terus menurut lo kenapa sih zombie harus gigit di leher? Kenapa nggak di kuping, di ubun-ubun? Mungkin sebelumnya emang penikmat leher aja waktu itu masih sadar penikmat leher aja. Semua zombie penikmat leher ya. Saya dasarnya suka ngendus aja. Fetish leher, Ternyata jarang. dia emang Jarang kayak sih. demennya bau leher. Tahu kan asam-asam leher gitu? Iya. Emang bau leher gimana? Ada daki-dakinya gitu. Nah oke gini nih, jadi Kevin kan dari Jogja pindah ke Jakarta Iya. karena mau jadi artis. Iya, sama nyumi leher. Leher orang Jakarta gimana sih wanginya? Wait. Lu ada nggak yang lu kangenin dari Jogja gitu? Oke, ke Jogja kan sebenarnya gampang ya, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, Kereta. gampang lah gitu kereta. Nah, ada yang lu kangenin banget nggak dari Jogja? Soalnya gue sama Debbie tuh ke Jogja suka banget sama makanannya, makanan Jogja tuh Makanannya gue enak iya banget. sih, enak banget. Sebenarnya karena gue besar di Jogja, itu lebih ke nggak tahu, gue merasa di Jakarta tuh hidupnya cepet banget. Jamnya tuh berputar sangat cepat. Oh betul, Benar. iya. Dan di Jogja tuh gue merasa yang gue rindukan adalah gue pengen ngerasain 24 jam tuh lama. Oke. Kalau di Jogja tuh bener-bener kayak slow living aja, nyantai. Tapi kenapa waktunya sama 24 jam, tapi di Jakarta kayak Cepet kenapa cepet banget ya? Gitu saja ngerasa kangen itulah momen-momen nyantainya, momen-momen lagi Nah, cuman gue rebahan sebagai gitu. orang Jakarta, gue ke Jogja ngerasa kayak lelet banget nyet gitu. Pada akhirnya jadi gitu. Dari sesederhana dari naik kendaraan aja. Iya. Kayak lampu merah, kagak jalan-jalan. Iya. Itu tuh kerasa banget pada akhirnya. Bener. Kayak misalnya gue ke coffee shop gitu. Gue melihat orang-orang ini kok lambat banget gitu. Kalau di Jakarta kan, Iya, gitu kan. iya, iya. Kalau di situ kan, ya jalan. Gue tuh dalam hati kayak, cepet lu, lari gak lu, cepet gak lu, gitu. Tapi Karena gue udah biasa di Jakarta kan, yang apa-apa tuh gerasak gerusuk gitu. Kalau di Jogja tuh emang harusnya tuh lebih santai gitu. Kita tuh ke Jogja untuk bersantai. Jogja itu tempat untuk menikmati hidup menurutku. Nah bener. Gitu sih. bener. Makanya kalau ditanya lu mau balik lagi ke Jogja ya mau, tapi besok waktu tua untuk menikmati hidup aja. Masa tua ya. Masa tua. Karena memang ya itu, hidup slow living, hidup tenang, hidup nyantai. Itu sih sebenarnya. Lebih zen ya di Jogja. Lebih zen bener. Lu kan dari tinggal Jogja dan tinggal Jakarta, terus konten lu dengan yang red flag ini kan. Ada perbedaan nggak orang-orang red flag di Jakarta sama orang red flag di Jogja? Perbedaan red flagnya tuh ada nggak? Perbedaan red flagnya enggak. Jadi kalau misalnya di Jakarta kan, lu nih contoh lanyard. Orang Jakarta kan, wah pakai lanyard tuh di SCBD tuh semua orang pakai Iya, lanyard iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kalau di Jogja adakah yang kayak gitu? Di Jogja enggak ada sih. Maksudnya mungkin lebih tepatnya gue nggak tahu ya. Gue nggak Oke. ngerti. Cuman kan gue juga berangkat dari cerita-cerita gimana pacarnya teman-teman gue selingkuh tuh ketika di Jogja juga sebenarnya. Jadi sebenarnya basic thing sederhana aja dari kelakuan mereka, sederhana kayak teman gue perempuan punya pacar yang ketika kemana-mana tiap pergi, tiap ngedate cowoknya selalu main Mobile Legend gitu-gitu. Menurut gue ya gue nggak tahu sih, gue kan tidak bisa menilai itu toxic apa enggak, red flag Iya. apa enggak. Cuman di situ teman gue pasangan perempuannya sangat tidak nyaman. Akhirnya gue juga sempat ngontenin itu gimana pacaran berdua, tapi cowoknya asik main Mobile Legends sama teman-temannya. Itu juga banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Tapi gue
ketika gue di posisi ceweknya kayak gue juga nggak suka deh. Itu Gue lagi emang nyebelin berdua sih. tapi Iya, itu ya nyebelin kayak sih. gitu-gitu sih. Tapi untuk urusan yang kantor dan sebagainya, gue menemukan situasi itu memang saat di Jakarta sih, lebih Oke. tepatnya gitu. Soalnya emang kebanyakan orang-orang kayak gitu kan di Jakarta ya. Iya. Iya kan? Ya nggak tahu sih. Tapi Iya, emang iya betul. Gak apa-apa. Terus gue mau nanya deh, kalau misalnya inspirasi lo yang selingkuh-selingkuh di kantor itu dari Jogja apa dari Jakarta? Jujur dari Jakarta. Sebenarnya ini berangkat dari ini sih. Maksudnya pengalaman kan pernah digituin. Iya. Pernah diselingkuhin lah ibaratnya. Pernah Diselingkuhin. diselingkuhin, rasa sakit itu akhirnya bisa jadi modal materi, modal itunya metode actingnya lah gitu Iya. lah. Terus yang bikin akhirnya oke kayaknya ini oke deh buat konten selingkuh itu waktu itu adalah kasus selingkuh gitu di TikTok rame juga. Influencer juga lah pokoknya. ya. Ayo, siapa sih? Adalah di kantor juga. Oh, di pokoknya kantor gitu. juga. Iya. Pokoknya ya, itulah. itu, Nah, itu, akhirnya itu. momen itu kayak ternyata memang beneran sangat masif ya. Bahkan dulu gue agency. Lu dulu agency. Gue agency. Oke. Gue agency dan isinya mostly anak-anak muda. Iya. Ya lihat juga lah beberapa hal kayak gitu-gituan juga. Terus kayak, ternyata memang dunia kantor tuh emang segitunya ya. Dan ketika kasus itu naik, banyak banget komentar-komentar orang yang mencerita, iya di kantor gua bla 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 bla. Ternyata kasus ini kayaknya bisa deh diangkat untuk jadi fenomena yang perlu ditunjukkan ke orang-orang bahwa sengeri ini loh perselingkuhan di kantor. Nah akhirnya gue bikin konten itu. Ibaratnya cuma mau nunjukin bahwa di kantor-kantor di Jakarta ini Ada lagi. Ada apa lagi. Ada lagi nih. Banyak juga. Kenapa nggak suruh taruh depan aja? Oh. Banyak bro makanan kita bro. Gas. Nah fenomena-fenomena ini kan. fenomena ini akhirnya pingin nunjukin aja sih kalau di kantor itu tidak semuanya baik-baik saja loh. Pasangan-pasangan kalian yang kalian percayai di kantor tuh bisa aja kelakuannya kayak gini loh. Nah, Iya. gitu doang sih sebenarnya. Walaupun nggak ketahuan kan. Belum nggak sebenarnya. ketahuan. Lo percaya gak sih, gue tuh sering banget, jadi ada satu temen gue lah yang sering cerita-cerita gitu, kalau pacarnya ini cukup suspicious lah. Dia LDR, terus pacarnya tuh lumayan gak sering nemuin dia, terus pacarnya juga kerja di korporat gitu. Terus gue sering kirim-kirimin konten-konten lu ke dia, terus dia juga suka love-lovein, jadi kita memang mungkinkah pacarnya sedang melakukan adegan itu. Tapi semenjak gue naikin konten-konten itu banyak yang akhirnya berterima kasih loh. Kak terima kasih sudah ngasih tahu bahwa ternyata ada fenomena seperti itu dan pada akhirnya aku juga ada beberapa concern ke suamiku. Oke. Ke suamiku yang kadang bilang lembur dan sebagainya, yang ternyata nggak lembur. Oh jadi ketahuan tuh. Jadi kayak gara-gara konten itu dia baru sadar, oh ternyata suami kita yang baik-baik saja di rumah itu tuh bisa juga kayak gitu loh. Bener. Dengan dia sebagai family man dan sebagainya ternyata di kantor wah gitu-gitu juga ada. Akhirnya berterima kasih ya Kak, akhirnya membukakan mata aku ternyata ada situasi seperti itu loh gitu. Wah serem juga ya sebenarnya. Sebenarnya loh. Kayak suaminya gitu. lembur, tapi nggak kerja. Nggak Dia kerja. Lembur. melakukan hal lain. Apa itu? Apa? Ya Apa contohnya itu? apa? Seperti Seperti iya benar. Lu siapin dong kayak gitu, siapin jawabannya. Jangan seperti itu. Ini kalau misalnya ngomongin red flag kan, red flag oke lah, kita semua orang tahu gitu. Orang-orang red flag tuh kayak gimana gitu. Green flag sekarang. Lu punya nggak satu green flag yang lu rasa semua orang tuh, ini tuh green flag penting gitu. Green flag seperti ini yang penting untuk pasangan lah. anggap. Paling kalau dari gua adalah Satu yang penting buat lu. ini sih kemampuan diri untuk berkompromi sama pasangannya. Anjay. Jadi kayak, wih gila ya. Gila. Baru di Clippers ada kali ada Ada ya. Karena jujur itu yang susah kan, berkompromi maksudnya namanya berpasangan, punya kepala, punya perasaan masing-masing, punya goalsnya masing-masing. Kadang kita harus menunda rasa egois, menunda keinginan untuk supaya pasangan kita juga bisa go duluan atau siapa yang harus mengalah. Kayak gitu-gitu sih. Nah kadang kita saat berpasangan gak punya rasa untuk mau berkompromi itu sih. Jadi maunya menang sendiri, maunya apa-apa aku, kamu harus ngikutin aku. Harus aku dulu deh pokoknya. Nah itu sih. Iya, benar sih. Tapi itu kan yang menurut gue itu penting banget sih buat lu untuk
menjalin hubungan gitu. Kalau kalian gimana berkomprominya? Kita sih ngobrol ya kayak gitu. Iya, kayak kalau gitu. kita tuh persis yang kayak lo omongin tadi sih, kita dalam berhubungan relationship kita nggak ada ego satu sama lain gitu loh. Kita nggak mau duluanin ego ketimbang cinta yang kita punya berdua. Betul. Jadi cintanya dulu, egonya tuh nanti dulu. Gitu. Makanya komunikasinya bisa berjalan dengan kepala yang dingin dan hati yang terbuka. Bener. Betul. Kalau gue lebih ke ngalah aja. Kalau aku lebih ngalah. Gue sih ngalah aja gitu. Misalnya dia mau apa, oke. Tapi ngalah susah loh. Betul. Ngalah itu adalah seni menurutku. Maksudnya perasaan, bukan perasaan sih. Maksudnya kita berani untuk ngalah, itu aja menurutku udah sangat susah. Sangat challenging untuk berhubungan sih sebenarnya. Dan ketika kita gak punya perasaan atau gak punya rasa mau ngalah, nah itu sih rasanya akhirnya egois terus yang muncul. Itu dia. Gitu. Egoisnya itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Betul. Lo kalau udah mulai egois, pasangan lo akan ngerasa nggak enak juga gitu. Pasti gitu. Ngalah sih. Kenapa sih gitu kelihatan? Tapi gue emang ini apresiasi banget dengan dia yang suka ngalah. Balik lagi ke acting dong. Gue tuh enggak, soalnya kan aku memang penikmat kontennya dia. Oke. Menurut gue tuh acting lu tuh emang bagus banget. Emang. Lu tuh belajar acting gak sih? Aku boleh cabut omongan aku tadi gak sih? Kayak agak sedikit ada penyesalan sedikit. Ini boleh lepas ini ya? Boleh. Jadi gimana lu belajar acting gak sih? Belajar acting. Jadi dari SMA gue memang aktif di teater. Wih keren banget. Memang keren. Terus habis itu pas waktu kuliah juga teater. Dan dari SMA memang di Jogja kan produksi filmnya cukup masif juga. Oh iya Gitu. bener. Jadi memang banyak sines-sines di Jogja, bahkan produksi PH besar pun juga di Jogja. Oke. Nah, mulai casting ikut film itu dari SMA sebenarnya. SMA, kemudian kuliah tuh udah mulai sering bolos-bolos buat casting buat ikut film-film gitu ya, dapat supporting lah, dapat lu figuran. serius ya itu tentang itu Gitu. tuh serius Terus ya? akhirnya memutuskan Oke. untuk gue pengen deh dapat film di Jakarta dengan cara ikut casting di Jakarta. Makanya setelah dari Jogja, gue pengen pindah ke Jakarta. Cuman gue sadar, gue tidak tampan, gue tidak punya, maksudnya tidak punya fisik yang oke yang. Sedangkan teman-teman gue yang ikut casting di Jogja, yang mukanya bule banget, kayak gitu-gitu, lebih mudah untuk ditarik sama manajemen di Jakarta. Enggak, lu lah, ganteng kok, gitu. ini gue naksir. Emang. Nah terus habis itu, pada akhirnya, ya gue misinya adalah, gue yang penting punya duit dulu di Jakarta, buat modal gue sambil ibaratnya casting atau ya itu ikut-ikutan Jujur film. itu mindset yang bagus. Bener. Gitu. Itu bagus, itu Akhirnya udah sekarang. Tapi kalau misalnya sekarang lu masih suka casting nggak? Masih suka casting, beberapa sempat casting juga. Oke, Cuman jadi- memang ya belum aja sih. Goals lu tetap ke situ berarti. Iya. Sebenarnya. Pengen ke film sih Sebenarnya sebenarnya. Dari pengennya dulu. Tapi menurut gue quality acting lo udah gak bilang jauh lebih bagus dari kebanyakan orang ya, tapi menurut gue emang di atas rata-rata lagi oke banget Amin, menurut gue. amin. Porsinya tuh selalu pas gitu loh setiap gue nonton. Sebenarnya Bagus kayak banget. dulu karena gue basicnya teater, sempat ke film sempat ada problem bukan problem sih, maksudnya penyesuaiannya kan teater kan yang megah, visualnya besar. Nah akhirnya itu kebawa ke pas ke film agak kurang cocok gitu-gitu. Akhirnya gue belajar sih. Nah belajarnya paling banyak ya di konten sebenarnya. That's why gue bikin konten POV yang acting itu biar nunjukin lah kalau gue ini bisa acting loh sebenarnya. Kayak gitu salah satu caranya. Untuk itu. Karena Mario itu masuk ke film Ting Ning karena dari konten, dilihat sama Kriso dari kontennya kan. Oh cocok nih Impersonate cocok ya. nih dari buat karakter ini nih gitu. Akhirnya dia casting. Tapi mah actingnya bagus banget sih Mario. Oke, jadi sekarang kita akan bermain game. Enggak game sih kayak ya ada kuis-kuis sedikit lah. Ini judulnya Blind Ranking Red Flag. Blind ranking red flag. Red flag di cewek ya, blind rank. Nomor 1 itu red flag parah banget. Red flag parah. Nomor Paling 1. parah nomor 1. Nomor ini berapa ya? 7 ya? Final boss ya nomor 1. 7 itu ya biasa aja lah, Biasa red flag aja. red flag paling oke lah. Oke. Biasa aja gitu. Siap ya? Siap. 1 sampai 7 ya. Minta password all sosmed. Password or sosmed ya. Jadi dia akan pegang semua Iya, sosmed. dia bisa akses semuanya. Oke. Minta password or sosmed. 4 deh, 4. 4. Sebenarnya gue masih so-so sih ya. Itu masih nggak bisa berubah ya ini ya? Oh iya ya. Lo nggak bisa berubah. 4 sih. 4. 4 4.
Berarti lo masih ada kemungkinan nggak apa-apa kalau Gak misalnya apa-apa, cewek lo maksudnya minta. tapi cuman yang gue pikirin adalah emang lu gak sepercaya itu ya. Cuman ya gak apa-apa juga kalau lu Iya ini. sih. Siapa tahu dia ada trauma apa Oh kan nggak tahu benar. kan. Ya gak apa-apa sih. Oke, maksa pasangan buat berubah. 2. Dua. Wah itu udah hampir gong tuh. Berubah ya susah sih. Maksudnya gue percaya ketika lu berpasangan terus lu berharap pasangan lu berubah itu kayaknya nggak bisa deh. Iya agak Gitu. susah ya. Agak susah sih dan jangan berharap pasangan lu berubah karena lu apalagi. Ah, Gitu. iya benar-benar. Karena orang tuanya aja kadang nggak bisa Iya, Iya. apalagi lu sosokan mau pasti gue yakin sama gue pasti berubah atau lu tolong dong berubah demi gue. Itu bullshit sih. Menurut gue emang nggak bisa sih sih. Setuju gua. Cemburuan. Cemburuan. Cemburuan 5 deh. 5. 5 Oh, deh. berarti lo masih nggak apa-apa. Masih apa-apa, nggak apa-apa deh. cewek. Kadang lucu juga sih. Cemburu lucu gitu Lucu, ya. lucu aja. Nah, ngomong kasar. Wah ngomong kasar ya, 1. Wush. Iya benar. Nggak, kadang gak nyaman aja. Iya, Iya, apalagi lo orang Jogja ya. Bener. Nggak terbiasa. Oh iya lu halus ya. Iya. Jogja kan anaknya halus-halus Aku ya. makanya kalau gue ngomong kasar kayak, anjing. Wah, ada anjing. Ya anjing. gitu. Kalau di sini kan anjing loh gitu. Iya, kayak kasar banget ya. Oke. Selalu mau dikabarin per menit. Waduh. Per menit. Enggak per menit juga sih. Maksudnya kayak dia nanya mulu, di mana sekarang di mana? Udah di mana? Lagi ngapain? Sama siapa? Gitu. Aduh 5 deh. 5 kan tadi udah. Oh ini tuh ini ya masukin satu-satu Iya, masih ke satu. Bener. 6 deh berarti. 6. Oke, berarti masih oke lah ya. Masih oke lah. Masih oke ya. Oh bener juga ya. Salah kebalik. Ya 6 deh gak apa-apa. 6. Udah baca. Oke. Bandingin sama mantan. Wah. Dulu aku sama si ini nggak selalu disuapin kok. Dulu aku pas ulang tahun dikasih sama dia Berlian? Mercy loh. Oh. Kayak gitu-gitu. Wah gak bisa tuh. Ayo. Tadi yang dari teratas apa sih? 3 ya? 3 berarti. 3. Iya. Damn. Suka ngambek. Suka ngambek. Tadi sisa berapa sih? Sisa 7 terakhir. Ya udah berarti 7 deh. Paling terakhir itu ya, baru 7. Yes, Suka 7. ngambek. Aku lah suka ngambek Dia suka itu. ngambek banget. Oh gitu. Ambekan banget orangnya. Tapi lu 7 Ngambeknya juga apa bohong ya, 1? tapi. Gue 7 juga. Itu dia, berarti nomor 1 apa tadi? Nomor 1 ngomong kasar. Gue juga setuju lagi ngomong kasar. Iya. Apalagi kalau lagi marah terus kayak ngomong kasar kan jatuhnya verbal Iya, abusive ya. ngatain banget sih. Itu Iya. kayaknya nggak, maksudnya jadi nggak sehat aja sih ngerasanya. Iya pasti, Gitu. pasti. Jadi itu dia ice break kita untuk Kak Kevin ya, anjay Kak Kevin ya. Jadi gini Kev, kita tuh ada segmen di mana kita mengumpulkan pertanyaan manusia-manusia. Oke. Oke. Bener. Pertanyaan pertama nih, lu kan bikin konten cowok red flag. Lu juga pernah bikin konten bubu anak Mimi, Iya. iya kan? Itu dari mana? Asalnya konten itu lu dapet idenya dari mana dan itu kan di situ untuk menunjukkan acting lu dong pasti, iya kan? Iya. Itu untuk menunjukkan acting lu. Tapi itu ide dari mana? Yang bubu dulu deh, bubu anak Mimi dulu deh. Kau tahu sih itu jadi gini, gue kan sempat di agency, gue nge-handle brand. Oke. Nge-handle brand, naikin itu waktu itu brand apparel lah, apparel sport gitu. Terus sempat ngulik gimana caranya buat naikin nih brand, akhirnya nggak dapat. Akhirnya ternyata harus munculin beberapa karakter. Oke. Salah satunya karakternya itu adalah si Bubu anak Mimi ini, anak Mami. Oke. Dia memang anak kecil yang selalu dimanja ibunya, itu backstory-nya lah. Iya. Gitu. Akhirnya gue kontenin itu sebenarnya untuk dengan menggunakan pakaiannya si brand ini, apparel ini. Tadinya. Oke. Terus Gila, akhirnya soft-sell sempat banget. sempat bawa karakter itu ke daily gue. Oke. Cuman akhirnya nggak, ini terlalu, waktu itu sangat, karakter ini udah nempel buat brand yang pernah gue pegang, jadinya gue harus cari lagi Yang lain. Nah tapi memang gue mengadaptasi, jadi Bubu si anak Mimi itu suka ada adegan cium kamera, cium ke mamahnya. Jadi mamahnya itu kamera nih. Mamahnya itu kamera. Oke. Coba POV gimana juga. pengen dong dicium ke kamera postcode. Sangat romantis. Sangat romantis. Nah, gue awalnya berangkat dari gimana ya caranya mengadaptasi si ciuman itu untuk ke konten pribadi, tapi jangan anak Mimi lagi.
Ya gue mikirnya oh ya cowok red flag aja deh yang bisa cium-cium. Itu sebenarnya berangkat dari situ. Berarti goal lu evolusi. emang si cium-cium itu ya. Cium-cium ngadaptasi aja sih gimana ya. Terus sayang soalnya kayak jarang ada orang yang cium kamera di konten gitu Itu loh. dia, enggak sebenarnya kalau gua nonton orang cium kamera konten jijik jujur. Iya, nah itu yang dicari. Itu dia Iya, makanya iya. itu yang bikin orang komen kan sebenarnya ini Bener, najis gitu najis, kan. itu. Tapi Iya. aku suka bacain komen-komen di konten dia. Sayang emang komennya tuh kebanyakan kayak gelisah banget nontonnya Iya, gitu. pasti. Ini di menit keberapa ya dia dipukul gitu. Iya. Gak akan gue kasih gue dipukul. Gue akan menang terus dalam konten gue. Pertanyaan kedua. Lu kalau diajak main film, genre apa yang lu mau dan karakter apa yang mau lu mainin? Lu kan tujuannya adalah menjadi aktor gitu kan. Lu pasti tuh ada cita-cita gitu. Genre yang paling pengen lu mainin tuh apa yang lu udah yakin banget lu bisa nih sekarang dan karakter apa? Sebenarnya kalau yang ini gue belum tentu bisa, cuman gue pengen banget acting sebagai psikopat. Oke. Gue suka tuh yang kayak gitu-gitu. Yang tiba-tiba gila tapi nggak yang harus teriak-teriak tapi secara psikis dia sakit. Oke. Nah, itu gue suka banget. Kayak di film You gitu gak? Di Yang film- cowok-cowok psikopat You. yang di film You. Nonton You tau nggak? Enggak lagi. Series You. Oh, Enggak lagi. tapi Enggak. dia psikopatnya lebih ke cowok posesif, Oh. terus dia psycho juga gitu-gitu. Apa- Tapi emang gak teriak-teriak. Apa lu psikopatnya lebih ke di Split? Film Split, nonton nggak? Split itu filmnya James McAvoy, nggak nonton ya? Enggak lagi. Ada tuh film-film gitu. Lu kalau nonton film psikopat Disalahin coba nonton. gue. Iya. Disalahin Lu nonton gue. kan? Lu nonton nggak? Iya ya. Nonton kan? Iya kayak gitu. Nah film-film Iya, psikopat iya. kayak gitu. Pengennya tuh karakter psikopat gitu berarti. Iya, kayak Five Fives Joker gitu-gitu loh. Oh, Tapi yang tenang iya. yang Iya, yang iya. pokoknya bikin malu aja. Bikin malu ya bang. Wawasan film gua gak bagus. Kayak gitu-gitu. Gak tau kayak suka kayak gue pernah teater di Jogja. Gue waktu itu berakting sebagai orang gila. Jadi move antara dari orang biasa ke orang gila. Gue cinta banget karakter itu. Pada akhirnya gue pengen deh masuk ke dunia yang akhirnya gue belajar untuk dalam tanda kutip sakit jiwa gitu. Nah itu sih sebenarnya. Menurut lu siapa aktor di Indonesia yang paling actingnya paling bagus menurut lu? Jangan paling bagus deh, favorite-nya dia Favorite lu aja. iya, favorite lu maksudnya. Favorite Sebenarnya lu. favoritnya si Reza sih. Reza Rahardian. iya. Dulu gue iya. pernah tahu apa namanya kalau ditanya lu mau cita-citanya mau apa, gue mau jadi Reza Radian. Gitu aja. Kata gue mah. Tapi dia actingnya kacau sih, emang Iya bagus sih. banget sih itu. Itu udah. Dia semua karakter tuh dia kayak bisa gitu. Iya, makanya. Hebat ya. Nice lah dia. Nah ada lagi pertanyaan. Lu kan pernah bikin konten viral pas puasa. POV orang Kristen tapi ikut war takjil. Iya, bener lagi. Nah itu tuh puasa tahun lalu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu deh kayaknya. Pada 23 apa 24 ya? 2 tahun lalu deh, seinget Iya, gue iya, itu. aku lupa. Nah itu kan konten lu booming banget. Itu konten lu rame banget lah Iya, pas itu. lumayan. Puasa tahun depan apa yang mau lu bikin? Aduh. Lu Udah bentar lagi loh. bentar lagi loh puasa. Iya ya. Iya, lu udah ada mempersiapkan konten belum untuk puasa? Aduh, belum lagi. Waktu itu lu kepikirannya karena apa? Karena lu Kristen dan lu mau jajan takjil. Tapi itu kan lagi rame. Enggak, itu waktu zamannya naik-naiknya orang Kristen beli takjil itu loh. yang Itu kan cewek sempat dijilbabin sempat gitu FYP ya. banget kan. Iya. Sempat jadi tren apa namanya jam 3 orang-orang Kristen udah pada beli takjil. Iya. Nah, karena itu 2 tahun lalu berarti benar. 2 tahun lalu. Itu sempat rame, akhirnya gue bikin konten ternyata jadi cukup meledak Rame juga. kan, iya, iya, gitu. iya. Terus tahun kemarin gue bikin apa ya, gue lupa. Oh, gue beli pakai baju koko atau apa gitu. Tapi atau biasa aja sih sebenarnya. Tapi yang buat tahun depan nggak tahu sih. Tapi belum tahu. Belum kepikiran Tapi sih. lu kan sebagai orang Kristen misalnya, gue penasaran sih apa yang akan lu lakukan saat puasa. Ngerti gak? Kan puasa kan, gue sebagai orang Islam kan kita berpuasa kan, kita beli takjil segala macem gitu. Untuk orang Kristen ikut ngantri beli takjil tuh Justru itu tahu seninya melihat risol-risol anget jam 3. asli. Soalnya Masalahnya jam saya- 3 tuh kita belum belanja. Enggak, masalahnya mereka bisa menikmati takjil itu lagi Sebelum- anget-angetnya. Itu dia sih. Dan nyokap gua tuh sering begitu. Iya, tiap gua tuh dia adalah ibu-ibu yang diomongin sama semua orang. Maksudnya tipe ibu-ibu yang apa ibu-ibu jam 3 sore udah pada borong takjil, itu nyokap gue tuh begitu. Oh,
Di Jogja Nyokap lu begitu. suka borong takjil. Suka begitu dia. Wah, Tiba-tiba takjil. apalagi pas gue balik Jogja, dia jam 3 udah cabut pergi. Pulang-pulang bawa gorengan banyak risol gitu. Apa? Itu ternyata. Terus enaknya kalian orang Kristen tuh itu jam 3 bisa beli terus langsung dimakan. Betul. Itu enak banget. Kalau kita kan harus nahan tuh, udah melempem kan. Risolnya udah gak enak tuh. Tapi di depan sini nih, depan Studio Belinsky, studio ini paling enak bagus. banget. Satu Jakarta ini adalah studio di mana kita membuat podcast ini. Lihat Bener. studionya sangat bagus sekali kan. Studio Belinsky emang oke banget sih. Oke banget. Tempatnya oke banget. Nice Lo banget. kalau misalnya suatu saat butuh tempat nginep juga bisa kan di Belinsky Bisa, kan di Belinsky Kak? bisa. Nginep juga bisa di Bisa. Belinsky. Agak bayar aja. Agak bayar. Iya. Serba bisa ya Belinsky. Bisa Ini memang tempat banget. podcastnya pada viral-viral semua loh yang pada podcast di Belinsky. Nice banget deh Belinsky. I love Belinsky. Kan konten si takjil itu sangat ramai kan. Ya. Takjil apa yang paling lu suka? Risol. Udah risol aja. Risol itu enak sama bakwan. Ini lu pernah nyobain apa kolak biji salak nggak? Wah enggak kalau kolak biji Enggak. salaknya. Nah, lo harus cobain. Cobain Oh gitu masuk ya? Islam lu langsung. Jadi itu aja pertanyaan dari masyarakat, Vin. Oke. Yang terakhir nih, Apa? apa sih yang akan Kevin lakukan 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Iya. Nganterin anak sekolah. Wes. Tapi lu udah mau lu punya menikah. pacar belum? Udah punya pacar. Oh, Udah udah. berapa lama? Baru setahun. Hampir setahun. sih. Hampir setahun. Hampir setahun. Tapi Orang sekarang- Jakarta, Jogja. Orang Gading Serpong, orang Jakarta. Oke. Oh, berarti ketemunya pas di Jakarta. Ketemu di Jakarta, bener. Gimana ketemunya? Waduh, ini panjang jadi gini. Gimana 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 gimana? gimana? Enggak, waktu itu kan di Nervous. agensi ketemu sama si pacarku ini. Kerja di agensi juga. Kerja di agensi juga. Nah, Nah, kan suka cinlok kalau di agensi. nah itu di situ gue melakukan kesalahan. Oh, itu salahnya di situ. Salahnya adalah gue ada rasa interest saat itu. Oke. Nah, Ini kamu belum tahu ya Dor? Ini cerita. Ini tim gue juga belum tahu kan? Langsung direkam. gue melakukan kesalahan bahwa kok ada interest ya sama nih orang. Nah, tapi gue nggak tindak lanjut. Oke. Cuman gue merasa itu udah salah banget. Oke. Terus akhirnya gue cut off. Jadi bahkan untuk urusan pertemanan aja gue Agak ngejauh lah ya. Agak ngejauh dan Oke. dia cukup sakit hati dan dalam tanda gue tuh sempat trauma gara-gara itu. Oh, Itu berarti lu ghosting dong. Iya. Iya, iya. Mungkin dia juga paham aku ada perasaan, tapi kan aku udah punya pasangan saat itu. Oh gitu. Oh. Itu Gitu. dia. Makanya lu ngejauh gara-gara itu. Gara-gara itu. Oke. Udah pasangan, cuman kayak sebenarnya lebih ke ini orang sangat cheerful ya, Oke. sangat lucu gitu-gitu. Terus kayak kan sempat berpartner juga, tuh kayak enggak pernah yang jalan bareng atau gimana enggak sih. Oke. Cuman pernah ada momen anjir. Kenapa ya? Iya. Nah, di situ gue kayak salah banget nih gue. Iya. Akhirnya cut off dan tidak ngomong memang, langsung pergi aja karena ibaratnya gue tahu itu salah juga buat beliau, Aha. salah juga buat pasangan gue saat itu. Betul. Tapi dia juga udah punya partner, Belum, udah punya pasangan. belum. Oke. Jadi emang saat itu gue emang dianjing-anjingin banget sama Iya. dia. Iya. Cuman ya udah itu adalah salah satu momen yang harus gue lakuin aja sih karena gue Iya. saat itu masih punya pasangan. Nah, ini kan lelaki sesungguhnya seperti ini harusnya. Ada rasa sedikit, oh salah nih gue cabut gitu. Terus akhirnya udah tetap gue stay sama pasangan. Gue malah diselingkuhin. Oh iya. Gara-gara itu. Diselingkuhin dan Oh. itu cukup sangat wah. Itu gue pacaran udah 5 tahunan sih. Iya anjir. Lu ada kepikiran gak pas lo diselingkuhin? Tahu gitu gue selingkuhin duluan. Oh enggak sih. Oh enggak ya? Itu mah lu jahat emang lu. Lu mah orangnya suka balas dendam dia. Karena kita tetap sering nongkrong, waktu di kantor emang teman nongkrong, akhirnya jadi sering nongkrong lagi. Terus gue butuh manajer tambahan saat itu. Oke. Dia freelance. Buat freelance, akhirnya jadi sering tektokan bareng. Udah ada jatuh cinta lagi. Oh ini orangnya, ada orang Bukan. Pacar gue manajer gue. Yang keribu itu. Yang keribu. nih. Itu pacar aku sekarang jadinya. Dan sekarang jadi manajer. Oh sekarang jadi manajer. Sekarang jadi manajerku. Itu gemes. Gaby, siapa ya? Bener, Nama- kok tahu? Iya kan Gaby Iya, kan? iya, Gaby. Gaby tuh. Gaby. Oh, gemes. Itu aja Vin obrolan kita hari ini. Oke. Jadi- Lagi dong. Apa? Lagi. Oh lagi. Aku mau nanya dulu. Masih ada, masih ada tuh, masih ada. Kesan dan pesan bekerja bersama pasangan. Pasangan. Happy sih, cuman takut miskin bareng. Amit-amit aja. Itu tahu. Kalian goalnya apa? Kayak mencari uang yang banyak untuk menikah gitu nggak? Ya, sekarang ada goals ke situnya. Oke. Tapi ibaratnya gimana caranya
kita ini sih kita sama-sama belajar gimana caranya punya role yang berbeda. Jadi gimana sebagai partner, gimana sebagai pasangan gitu sih. Itu susahnya dan kita lagi nikmati ini aja sih perjalanan ini gitu. Ada arah mau nikah dong pasti kan, kita kan Pasti, pacaran pasti. Amin, yang amin. maunya yang serius kan gitu kan. Tapi lu nggak buru-buru atau lu emang buru-buru pengen nikah? Ngebet pengen Oh banget. kalau ngebet Santai? lebih ke santai sih. Tapi cuma yang penting punya target aja sih. Oke. Tapi nggak yang ngebet gitu. Maksudnya ngebet nggak punya uang. Mau ngapain? Kalau misalnya bisa dikasih makan daun aja nggak apa-apa. Iya sih. Gitu doang sih. Oke. Jadi, ada targetnya aja. Ada target umur atau target Target keuangan. keuangan? Target keuangan dan umur sih. Oh, dua-duanya. Jadi kayak ya udah sekalian target finansial pribadiku juga sebenarnya. Oke. Kalian beda berapa tahun? Beda hampir 6 bulan. Oh, 6 bulan. Tua dia tapi. oh tuan dia. enggak. Cuma Tapi di tahun yang sama kan? Beda. Oh, beda. Dia 99. Oh dia 99. Oh, 2000. Oh beda itu, tapi cuma beda. Beda tipis sih, tapi tetap tua dia. Tapi orang kadang bilang aku sama pedofil karena dia kan badannya kecil, imut gitu kan. Oh gitu. Oh makanya gini-gini ya? Iya. Oh. Tapi orang-orang bilang, "Bang, lu kasih kasihan cewek lu pedofil lu gitu-gitu." Orang nggak tahu dia lebih tua. Berarti dia yang suka berondong. Oh, bener. Iya, lu berondong lu. Iya. Lu dinafkahin kan sama dia. Iya. Kan gue dicariin kerjaan sama dia. Oh iya bener. Jadi lu ada yang mau lu sampaikan gitu nggak ke masyarakat? Ada yang mau lu sampaikan nggak? Tentang misalnya lu ada project apa atau enggak lu Promosi diri. Promosi diri aja. Promosi diri, waduh. Gak ada, teman-teman, doain aja ya, semoga ini doa dan harapanku sih, semoga aku bisa semoga teman-teman bisa nonton aku tidak hanya di layar HP tapi bisa di layar bioskop. Woi, amin. Mohon doanya teman-teman. Amin. Ada produser yang lu ingin bekerja sama? Siapa aja deh. Kalau director ada Director? nggak? Direktur pingin Mas Yandi tahu. Iya Oh, ya. wait. Dia apa sinematografinya Sinematonya bagus banget ceritanya gitu. Mas Yandi boleh kali. Iya, makanya kalau kan gue ngonten bareng ini nih. Ada partner namanya Trio Reok. Iya. Kadang kan kita suka buat sketsa dan gimana. Nah kadang kalau kita ngemuji konten kita bilang Mas Yandi, aman ya Mas Yandi ya? Gitu. Iya. Tapi emang teman-teman gue juga actingnya juga jago-jago dan punya mimpi untuk bisa bareng sama Mas Yandi juga gitu. Tapi kan dulu sempat ada film ini kan yang influencer ke rumah hantu. Siapa tuh waktu itu ada ingat nggak? Yang mana? Ada film horor tentang influencer pergi ke rumah hantu. Isinya tuh influencer beneran. Pernah nonton nggak sih? Apa ya? Keramat ya? Keanu ya itu ya? Keanu ya? Iya kan ada tuh kayak gitu. Jadi lu kalau misalnya lu punya duit banyak, lu bikin aja sendiri. Bikin coy. aja ya? Iya. Bener. Iya. Tapi kan pengennya sama Mas Yandi. Iya. Sewa Mas Yandi, bayar. Sewa Mas sewa dia. Mahal kali. Ya jadi itu aja Kevin, thank you banget udah main kesini. Kevin, thank you banget. Thank you banget. Jadi kita akhirnya tahu ya seluk-beluk Kevin dari Jogja, kenapa dia kabur ke Jakarta dan dia diselingkuhin. So sad. Susah. Dan semoga kalau misalnya dia menjadi aktor, kita diundang ke premiernya. Benar sekali. Dan kalau bisa kalau main sama Mas Yandi, aku juga diajak ya Mas Yandi. Amin. Iya, amin. Jadi itu aja guys. Jangan lupa saksikan Posko setiap hari Minggu jam 5 sore. Yes. Thank you banget bro. Aduh.